Yo, what's up man? Welcome back with me, Kopex Gaming. Oke guys, kali ini kita nggak main game dulu ya, karena kali ini gue pengen ngebahas tentang Corona. Waduh, gue nih baru resah nih guys ya. Gue sama kayak Arab nih, udah mulai resah nih. Karena kemarin gue baru keluar ya dari rumah. Jadi gue udah mengisolasi diri selama 14 hari. Gue kemarin baru keluar ke rumah kakak gue. Emang deket sih rumahnya dari rumah gue. Tuh di perjalanan gue lihat tuh banyak banget orang-orang santuy guys ya. Masih rame ternyata lo jalanan lo. Gila. Kaget gue. Dan itu masih banyak yang gak pakai masker guys. Jadi kayak santuy banget warga Indonesia. Gue lihat wah kacau sih di daerah gue, masih santuy parah guys. Jadi karena gue resah, gue bikin lah video ini guys ya. Gue pengen mengedukasi lah ilmu-ilmu yang gue tahu masalah corona. Walaupun kalian juga sebagian dari kalian pasti udah tahu ya. Jadi jadi ini udah kayak video hal yang gue pelajari dari corona guys ya. Jadi semuanya kita akan bahas lengkap ya kan, detail semuanya nih. Dari A sampai Z guys. Dan yang pertama itu apa itu corona? Anjay, apa itu corona? Kayak orang bego aja ya. Semua orang juga tahu anjing corona itu apa. Ya, pokoknya corona itu virus ya kan. Virus awalnya dari Wuhan, Cina gitu kan. Jadi virus ini dia tuh nyerangnya ada yang nyerang di tenggorokan, ya kan, ada yang pilek doang, ada yang nyerang ke paru-paru guys. Nah yang parah tuh sampai ke paru-paru ya. Jadi nanti penyakitnya apa ya, gue lupa namanya. Pokoknya ujung-ujungnya tuh lu kayak ini dah, kayak gagal pernafasan gitu, sesak nafas parah gitu. Nah itu yang parah tuh guys ya. Walaupun jarang sih yang parah kayak gitu ya. Yang rentan kena tuh orang-orang tua guys ya. Orang tua karena imunnya udah lemah, bayi-bayi juga imunnya masih lemah, sama orang-orang yang udah punya penyakit bawaan gitu. Jadi mereka itu yang bahaya terkena corona gitu. Kayak yang masih muda-muda sih masih bisa santuy ya. Nanti tinggal kita lihat caranya, cara mencegahnya. Oke guys. Dan penyebabnya nih, kenapa nih corona bisa terjadi di tahun 2020 ini guys ya. Penyebabnya ada banyak sih ya. Gue juga searching. Kita ambil ada 3 kemungkinan di sini ya guys ya. Dan ini belum ada fakta sih yang membuktikan ya penyebabnya apa yang terjadi sebenarnya. Kayak apa ya ini dibilangnya. Anggap aja nih teori konspirasi guys ya kan, dari seorang Kopex Gaming gitu yang selalu kepo masalah corona. Gue tiap hari anjir beritanya nggak jauh-jauh corona lagi yang nongol itu yang gue cari itu gitu guys. Jadi ya udahlah. Jadi faktor pertama corona itu penyebabnya adalah dari pasar Wuhan guys yang ngejualin ini ya hewan-hewan liar ya. Dan gue udah nonton videonya, video bahasa Inggris gitu guys ya, dari channel Fox. Itu judulnya How Wildlife Trade is Linked to Coronavirus gitu. Jadi benar-benar dijelasin nama dia tuh dari awal banget guys ya, kenapa coronavirus itu bisa terjadi. Jadi pada tahun abad 19 gitu, nggak tahu mungkin 1945 sampai 2000 ya, tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua itu 1960, 70, 80, 90, pemerintah Cina itu gagal guys ngempanin rakyatnya, karena rakyatnya kan membludak ya kan. Sekarang berapa sih dia Cina? 3M ya? Gue nggak ngitungin anjir rakyat Cina ada berapa. Pokoknya membludak gitu rakyatnya. Terus yang kayak di daerah Wuhan, daerah-daerah terpencil itu pemerintahnya gagal ngempanin karena manusianya udah kebanyakan guys. Nah makanya warga setempat itu, warga-warga Wuhan terutama ya, mereka tuh kayak memburu hewan-hewan apapun guys, hewan liar, hewan apapun yang penting bisa bertahan hidup gitu. Jadi cerita sejarahnya seperti itu guys. Sampai kayak gitu udah kebiasaan, akhirnya mereka ada yang ternak hewan liar, akhirnya ada buka pasar kecil-kecilan, sampai akhirnya terbukalah pasar guys ya di Wuhan ya. Gue juga lupa videonya, udah lama gue nonton guys ya, udah sebulan apa 2 bulan yang lalu. Tapi kalian bisa nonton sendiri ya, cuma bahasa Inggris videonya. Nah jadi tahun 2002 apa 2003 itu pernah kejadian juga guys ya, virusnya kayak corona gini, kayak yang sekarang terjadi kayak kita, cuman nggak separah yang sekarang ya. Itu di pasar itu juga guys terjadinya ya, 2 tahun 2002 langsung ditutup sama pemerintah Cina ya kan. Dan itu untungnya virusnya nggak ganas ya, menyerang ya satu kota doang gitu. Jadi langsung sembuh ya, dalam waktu setahun udah mendingan gitu. Tapi pemerintah Cina pada saat itu membolehkan lagi pasar itu ngebuka guys, karena dari sisi ekonomi ini pasar bener-bener ngebantu perekonomian Cina banget ya kan, dari pajaknya apa segala macem gitu, cuan lah intinya lah anjay. Jadi itu ya dibuka lagi dan itu semakin menjadi-jadi guys. Dulu tuh kayak hewan liarnya tuh yang dijual paling beberapa ya kan, kayak ular apa yang nggak aneh-aneh lah. Tapi semenjak dibuka lagi tuh ya, dari tahun 2003 sampai 2020 itu semakin banyak guys hewan-hewannya dari seluruh dunia ada berdatangan ke situ, ditransfer gitu kan. Ada panda, ada macan, apa gue juga nggak tahu ada apa aja. Pokoknya sagalaya di situ guys, hewan-hewan liar sagalaya di seluruh dunia ada di situ. Dan itu pasarnya bener-bener jorok banget guys ya, kayak kandangnya itu bener-bener nyatu semua ya kan. Jadi di atas ada kandang ular, bawahnya kandang kura-kura, bawahnya kandang kodok gitu. Jadi jorok banget dah pokoknya dah. Dan kalau dijual tuh bener-bener kayak mereka tuh kayak apa ya, motongnya ini, nyembelihnya itu kayak
jorok banget guys, jadi kayak bercampur-campur gitu. Dan itu kan kalian bisa bayangin ya, kayak misalnya satu hewan penyakitan gitu kan kena virus, dan itu bisa nyebar ke hewan yang lain gitu, misalnya dari kodok ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Jadi kayak kompilasi penyakit para hewan-hewan itu, jadilah coronavirus 2020 yang mematikan ini guys, yang gampang banget nyebarnya. Ini gue bukan ngomong inian gue ya, gue dari video yang gue tonton di YouTube nih, gue sampein ke kalian gitu, ilmu yang gue dapet. Jadi itu ya penyebab pertamanya, pokoknya dari hewan, karena banyak. Jadi sebenarnya bukan kayak lawar katanya sih yang video yang gue tonton itu. Jadi itu kenapa virus itu mematikan itu karena kompilasi dari hewan-hewan penyakitan yang ada di situ, dan sakit nyebar, akhirnya udah gila ya kan penyakitnya, akhirnya nyebar ke manusia, ya udah jadilah coronavirus yang sekarang ini guys. Itu penyebab pertama ya. Penyebab kedua, ini panjang aja videonya. Pokoknya kalian nyiapin ini aja guys ya, apa namanya, kacang-kacangan apa gitu, nonton. Pokoknya ini video bakal panjang nih. Santuy aja nontonnya ya kan, kualitasnya lu turunin ke 114 karena muka gue burik ya kan, lu dengerinnya suara gue. Gak penting ngeliatin muka gue guys ya. Oke, jadi penyebab yang kedua itu adalah biological weapon ya. Apa itu? Senjata biologis ya kan. Dan ini nggak tahu siapa yang bikin, apakah dari negara Cina, apakah dari negara Amerika. Pokoknya ini kayak virus buatan gitu guys. Ini penyebab, kemungkinan penyebab kedua ya, teori konspirasi ya. Sampai sekarang belum ada fakta yang membuktikan virus corona ini berasal dari mana guys ya. Ilmuwan juga masih nyari tahu. Pokoknya penyebab keduanya itu entah kenapa, entah negara Cina yang bikin apa negara Amerika yang bikin, di antara dua itu guys. Karena di Wuhan itu juga ada kayak laboratorium lab gitu ya, kayak nggak ngerti juga biological weapon apa-apa, katanya tuh jebol di situ. Jadi virusnya tersebar di situ guys. Kalau misalnya itu virus dari Cina, ya itu senjata makan tuan dong ya. Jadi nyerang warganya sendiri. Dan gue nggak tahu kenapa mereka membuat biological weapon itu buat nyerang negara mana, lagi perang sama negara mana, apa buat prepare nanti di perang dunia ketiga. Gue juga nggak ngerti kenapa. Dan kalaupun itu dibuat sama Amerika, itu juga sama aja senjata makan tuan guys ya. Sekarang di Amerika ini sudah paling banyak guys di dunia ya, karena 300.000 orang udah kena corona gitu. Parah ya. Cina aja masih 80.000, jadi kebalap banget guys ya. Amerika paling parah lah sekarang kena coronanya guys. Nah itu adalah penyebab yang kedua guys, penyebabnya. Nah untuk penyebab yang ketiga, teori konspirasi, dan ini agak agamis ya. Jadi untuk kalian yang non muslim, kalian bisa skip aja videonya lah. Ini buat yang kalangan muslim aja nih guys ya. Jadi penyebab yang ketiga ini bisa jadi karmanya Cina sih ya. Karena kita tahu sendiri ya, 6 bulan sampai 1 tahun belakangan ini sering terdengar kabar ini apa namanya, Muslim Uighur. Uighur gue nggak tahu tuh nama daerah apa di Cina. Pokoknya katanya ada 1 juta warga Islam di situ disiksa guys, dan itu benar-benar dikecam sama seluruh negara yang ada di dunia gitu. Maksudnya Cina jangan gitu loh, terserah orang mau nganut agama apa aja, nggak usah disiksa gitu. Tapi dari negara Cinanya bodo amat gitu kan, nggak peduli gitu. Dan pada puncaknya presiden Cina itu ngomong kayak nggak ada yang bisa ngancurin negara kita, bahkan Tuhan pun sendiri. Kayak gitu guys. Itu detik-detik sebelum coronavirus menyebar di Cina ya. Akhirnya mungkin ini azab ya kan dari Allah. Karma ya kan, jadi diserang gitu negara Cina pakai virus corona ini guys. Pek, kalau itu misalnya senjata kiriman dari Tuhan ya kan untuk orang-orang Cina, kenapa orang-orang Islam ada juga yang kena ya? Kalau itu sih ini ya, kalau yang gue baca-baca ceramahnya, emang kalau buat orang Islam yang kena itu mati syahid lah guys intinya. Jadi kita orang Islam nggak perlu takut ya kalau misalnya kena corona gitu. Jadi kalau kena corona kita sabar, terus kita amit-amit ya mati dari penyakit itu, kita dihitungnya mati syahid guys. Jadi santuy aja, oke? Oke, jadi langsung kita ngomongin step berikutnya ya. Jadi cara menyebarnya virus ini gimana guys? Jadi cara menyebarnya itu melalui apa ya, bersin apa sih dibilangnya? Pokoknya lo kalau bersin itu kan keluar tuh percakan-percakannya tuh, batuk apa tuh keluar ada bercakan-percakan. Nah dari situ guys corona tuh nyebarnya. Dan virus corona ini kalau ada orang batuk ya, misalnya orang batuk terus dia batuknya di meja kan, jatuh ke meja, terus misalnya ada orang kedua yang nggak kena corona, tangannya megang-megang itu, habis itu dia megang hidung atau megang mulut atau megang mata. Nah udah, virusnya nanti bakalan masuk lewat hidung, lewat mulut, sama lewat mata guys. Karena kita megang yang bekas-bekas orang bersin sama batuk itu, orang yang corona itu. Atau kita terlalu dekat, misalnya kita ngobrol nih ya kan depan komuknya, tiba-tiba dia orang ini corona gitu, dia bersin kena kita. Nah itu kita, waduh itu bahaya banget itu guys, bisa kena gitu. Itu cara menyebarnya ya virus corona. Makanya disarankannya kan pakainya pakai masker gitu, kita jaga jarak, diem di rumah, terus sering-sering cuci tangan guys. Karena tangan nih paling sering megang-megang muka guys ya. Tempat virusnya masuk kan dari 3 tempat itu guys. Itulah cara-cara penyebarannya. Dan untuk gejalanya, kalau orang yang udah kena, gejalanya juga banyak guys ya. Gejalanya paling umum tuh demam ya kan, demam. Karena wajar lah ya virus masuk ke dalam tubuh, jadi imunitas tubuh tuh melawan virus itu. Jadi hasilnya demam gitu guys. Dan demam, batuk, sama
sesak napas itu 3 gejala yang paling ini ya, paling umum ya corona ya. Jadi belum tentu orang yang punya salah satu dari itu corona gitu, harus dites dulu ini orang positif apa enggak gitu. Cuman ya itulah salah satu gejalanya. Tapi ada juga guys orang yang punya penyakit corona tapi dia tidak menunjukkan gejala sama sekali ya. Udah banyak kasusnya kayak apa ya, artis ya di Indonesia ya, itu kagak ada gejalanya tiba-tiba dia positif guys. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi dia nggak tahu kalau dia lagi sakit corona ya kan, dia santai aja ketemu orang tua, ketemu nenek-nenek, ketemu siapapun. Yang bahaya orang tua yang rentan jadi pada mati guys ya kan, karena punya penyakit bawaan jadi imunnya udah lemah. Nah pokoknya gejalanya itu guys. Oh iya, gue juga ada beberapa lihat kayak video animasi-animasi di YouTube dari video orang luar ya, YouTuber Amerika, pokoknya YouTuber luar negeri lah. Jadi kayak dikasih gambarannya gitu. Jadi hari pertama kayak gini. Nah itu hari ke-7 makin memburuk. Nah biasanya itu tuh nggak ada obat ya kan corona itu. Jadi kita cuma mengisolasi diri sendiri. Cuman kalau emang udah masuk kayak udah kritis, nanti baru kita dibawa ke rumah sakit untuk dikasih pengobatan guys ya. Walaupun nggak ada obatnya, usaha lah kayak gitulah intinya ya. Jadi di hari ke-7 atau di hari ke-14 itu taruhan tubuh kita, antara tubuh kita berhasil sembuh, imun kita berhasil sembuh melawan virus itu, atau kita kondisinya makin buruk guys. Dan itu kemungkinan besarnya sih sembuh sih ya, jarang yang melanjut sakit ya, kecuali itu dia tadi orang tua, orang yang udah punya penyakit bawaan kayak sakit jantung, sakit paru-paru, TBC, darah tinggi ya kan, terus diabetes, yang punya penyakit-penyakit kayak gitu tuh yang rentan tuh kalau udah kena corona. Waduh, itu was-was sekali tuh kalau udah penyakit itu guys. Makanya orang-orang tua kalian kasih tahu tuh bahayanya corona guys. Jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin yang muda-muda bakal sembuh. Nah, yang orang tua ini bakalan makin memburuk kondisinya guys, gitulah. Jadi yang bisa nyembuhin tuh imun kita sendiri gitu guys. Dan langsung kita menuju step berikutnya, itu cara mencegahnya guys ya, cara mencegah virus corona ya kan. Yang pertama tentu saja kita sekarang harus sering-sering cuci tangan ya kan. Ya apapun itulah, mau pakai sabun kayak, mau pakai sabun colek, sabun apapun ya kan, hand sanitizer, bodo amat, pokoknya cuci tangan guys ya, harus sering cuci tangan gitu. Setengah jam sekali, 1 jam sekali cuci tangan terus. Pokoknya sekarang jadiin hobi lah cuci tangan lah, biar kita nggak gampang kena corona. Sebelum makan, sesudah makan ya kan, mau wudu, pokoknya bangun tidur, mau tidur, pokoknya sering-sering cuci tangan nih, karena virus corona katanya paling banyak di tangan ini guys. Cuci tangannya juga yang bener, 20 detik gitu kan, puter-puter dah lu tangan lu tuh, harus semuanya bersih guys. Jadi kuman-kuman virus-virus corona yang nempel di tangan nih hilang. Nah kayak gitu guys ya. Cara kedua adalah kita social distancing, jaga jarak sama orang-orang guys ya. Apalagi kita udah merasa sakit gitu kan, bahaya banget. Untuk orang yang kayak gue, alhamdulillah gue YouTuber kerja di rumah ya, bisa social distancing sama orang-orang gitu kan, alhamdulillahnya ya. Gue sangat bersyukur sekali kondisi gue seperti ini guys. Jadi itu dia guys, pertama kita jadi gak gampang kena kan, karena kita gimana mau kena, ketemu orang aja kagak gitu. Terus kalaupun kita punya penyakit corona tanpa gejala, kita nggak bakal nyebarin ke orang-orang. Itu cara menekan ya guys, cara menekan pertumbuhan virus corona. Nah untuk kalian yang keluar, ini dia nih guys. Aduh, ini gue yang kayak sedih gitu ngeliatnya guys ya. Kayak lu serba salah gitu. Kalau lu nggak keluar rumah, lu mati, nggak dapet duit ya kan, lu nggak bisa makan. Kalau lu keluar bahaya ada virus corona. Is okay lah, nggak apa-apa lah keluar ya kan, mau nggak mau gitu. Emang karena kerjaannya udah itu kan, buat mencari nafkah. Tapi gue lihat ini masih banyak warga Indonesia yang barbar gitu guys, nggak mau pakai masker gitu. Caranya kalau lu masih keluar, kayak misalnya lu Gojek atau apapun lah, itulah kegiatan lu di luar, di bengkel, dia manapun, dagang lah, apa kerja, di apa, pokoknya sekarang wajib pakai masker nih guys ya, wajib masker. Kalau lu misalnya masker mahal tuh yang warna biru muda itu kan katanya masker mahal sekarang, lu beli aja masker bahan guys. Seenggaknya ada masker lah daripada nggak sama sekali gitu. Gue liat Indonesia nih banyak yang barbar aja nggak pakai masker nih. Gue nih baru beli nih masker, gue dibeliin sih sama nyokap gue sih. Gue ada masker, ada 2 nih guys ya. Prepare gue kalau keluar nih ya, kalau beli makan di warteg langsung pakai masker gitu. Jadi at least kita ini guys ya nggak gampang gitu, yang kayak bercakan gitu, nggak gampang masuk ke mulut gitu. Kita kan tangan kita suka otomatisnya ngupil ya kan, suka garuk-garuk jigong. Nah itu kan kalau ada kalau ada masker kan jadi ketahan gitu ya nggak? Wah ini kenapa yang nempel aja nih? Jadi kalau lu pakai masker nih lagi keluar ya kan, lu mau ngupil nih, set, oh iya nggak bisa tangan gue nyentuh. Misalnya tangan kita ada corona, aman jadi nih ya nggak? Nih juga mulut kita mau garuk jigong nggak bisa gitu. Kayak gitu fungsinya. Itu penting banget sih ya. Gue juga udah lihat beritanya kayak di negara apa ya, Eropa ya, Ceko apa di mana gitu, gue lupa nama negaranya. Pokoknya tuh mereka bener-bener seluruh warganya tuh pakai masker guys. Makanya mereka tuh negaranya berhasil mencegah virus corona. Ya untuk sekarang ini sampai virus coronanya kelar, please lah pakai masker lah, beli berapa kayak 2 kayak 3 ganti-ganti, pakainya cuci ganti kayak gitu guys ya. Kalau misalnya kalian kerjanya di luar gitu, please banget lah buat kalian yang kerjanya di luar nih, yang kegiatannya mau nggak mau keluar, tolong lah ya kalian pakai masker, jangan cuek lagi guys. Karena kita kalau misalnya
cuek. Ini ancamannya tuh bahaya banget guys, gila parah. Langsung aja Pak nih kita bahas ancamannya ya. Ancamannya tuh benar-benar gila banget guys. Jadi virus corona itu sama kayak subbreaker YouTube guys ya. Jadi awal-awal tuh lama gitu 1, 2, 3, tapi nanti makin tinggi tuh makin cepet guys. Kayak Amerika sekarang tiba-tiba udah 300.000 aja gitu kan. Karena itu mungkin warganya kayak warga Indonesia terlalu santuy, terlalu meremehkan gitu virus corona. Terus apalagi ancamannya kalau kalian nggak mau pakai masker nih ya, kayak Spanyol, Itali sekarang. Spanyol, Itali udah 120.000 kena ya kan. Terus total kematiannya Itali 15.000. Gila bener-bener kayak di Itali itu kayak karena kebanyakan orang tua kali di sana ya. Jadi tingkat kematiannya tinggi di sana guys. Dan itu ancamannya tuh bener-bener serem banget guys ya. Lu mati ya kan, nih lu kena corona nih. Lu kena corona. Nah, lu nggak bakal ngeliat keluarga lu lagi gitu. Misalnya lu sampai kondisi kritikal ya, sampai kritis ya, lu dibawa ke rumah sakit, ya udah. Di situ antara lu bakal sendirian terus sampai lu sembuh atau lu mati ya, lu bakal forever alone ya kan, disolatinnya sama dokter sama perawat ya kan, dikuburinnya juga kayak nggak ada yang nyolatin lu, nggak ada yang nganterin lu ke kuburan. Jadi bener-bener aduh sedih banget dah guys. Makanya nih pakai masker yang masih keluar, tolong beli gitu, murah kan nih masker, berapa sih harganya gue nggak tahu ngentot, pokoknya beli anjing, belilah demi keselamatan diri nih. Indonesia mau nyampe ke Italia apa gimana ini, mau ke Italia 100.000 yang kena, kan gue sayang gitu sama negara kita, sama kalian semua gue sayang gitu. Jadi tolong buat kalian yang bocil-bocil, ingatkan orang tua kalian ya, yang masih keluar, kasih masker, suruh beli masker, pakai masker pokoknya, sering-sering cuci tangan, jaga jarak sama orang ya kan, social distancing. Jadi sama orang tuh jangan terlalu berdekatan, 1 meter lah paling enggak lah ya, ngobrol jangan terlalu dekat gitu, jangan kayak orang mau cipokan gitu, jaga jarak aja pokoknya guys. Setiap pulang ke rumah orang tua kalian juga ingetin jangan langsung apa-apa, pokoknya langsung mandi ya kan, langsung bersih-bersih, takutnya ada virus corona yang nempel di tubuhnya guys, jadi biar langsung dibersihin. Nah kayak gitu ya cara pencegahannya. Apalagi ya selain itu, nah itu tuh makanya disinfektan tuh kayak daerah-daerah apapun, meja lah, apapun benda-benda mati tuh disemprot-semprotin guys sama yang namanya disinfektan itu, kayak sabun apa alkohol, gue juga nggak tahu disinfektan apaan, pokoknya itu membunuh virus ya yang masih nempel-nempel ya, karena nih katanya virus corona nih bisa bertahan berjam-jam sampai berhari-hari guys di benda mati ya. Makanya itu sekarang sering banget ya di seluruh negara, seluruh dunia tuh semuanya disinfektan nih, daerah-daerah ini benda-benda matinya disinfektan gitu. Oh iya, lanjut cara mencegahnya guys ya. Kita lanjuti. Jadi untuk prepare sekarang kita harus meningkatkan imunitas ya, daya tahan tubuh kita sendiri gitu. Karena ya walaupun itu nggak menutup kemungkinan ya, walaupun imunitas kita kuat tetap aja bakalan bisa kena corona gitu. Karena corona ini nggak pandang usia, mau miskin, mau kaya, mau lu sehat, mau sakit, tetap aja lu bisa kecantol sama corona. Cuman kalau misalnya imunitas kita kuat, kalau misalnya amit-amit jangan sampai kalau misalnya kita kena corona, kita bakalan bisa sembuh guys, karena imun kita kuat, bisa ngalahin corona itu ya kan, biar dia tinju nanti sama corona. Dan cara untuk meningkatkan imunitas tubuh banyak sekali guys caranya ya kan. Salah satunya adalah lu minum madu. Nah itu madu tuh bagus tuh, madu tuh bener-bener bikin imunitas kita kuat guys ya, minum madu. Terus makan buah, makan sayur ya kan, makan korma, pokoknya buah-buahan lah, buah-buahan sama sayur-sayuran. Jadi sekarang buat lu yang nggak doyan buah sayur, sekarang harus paksain lah makan buah sayur terus. Jangan makan Indomie lagi corona gini, ntar lu nggak kena corona, lu kena kanker. Iya. Makan Indomie jarang-jarang aja lah, bahaya gitu Indomie. Nah tahu tempe bagus tuh guys ya buat imunitas, karena pokoknya dari makanan-makanannya sekarang harus sehat lah guys ya. Jus tuh lu minum tuh jus alpukat, gue doyan banget guys jus alpukat ya. Gue juga sekarang, gue sebenarnya nggak doyan buah sayur tapi gue paksain lah sekarang lah makan, bodo amat lagi wabah gini anjay. Kayak gitulah cara-cara mencegahnya guys ya. Terus bisa juga olahraga gitu kan, olahraga juga bagus ya, cuman olahraganya jangan olahraga main futsal gitu, lu jangan ke tempat kerumunan anjing, mati lu ke tempat kerumunan. Nggak tahu salah satu dari teman orang yang kena corona, olahraganya sendiri di rumah kayak Saitama ya kan, push up 100 kali, 10.000 kali, sit up 10.000 kali tanpa lari ya kan, lari di luar bahaya juga kan. Oke, olahraga sendiri lah di rumah guys ya. Nah ini gue ngasih tahu ke lu semua, gue sendiri tidak melakukan olahraga, ngentot emang. Malas anjing olahraga, sumpah dah. Terus cara selanjutnya berjemur guys, matahari itu, berjemur pagi ya kan. Ya, ikhtiar aja lah. Katanya itu berjemur juga bisa ningkatin imunitas guys ya. Minum-minum jamu-jamuan ya kan, rempah-rempah gitu. Jamu-jamuan juga bagus. Ya kayak gitu doang guys sekarang caranya, cara bisa melawannya. Panjang banget anjing, gue bacot tuh 20 menit aja guys ya. Masih panjang lagi nih yang dibahas guys. Gila lu. Emang corona nih kampret. Gue gak pernah bikin video corona, sekalinya bikin panjang sekali videonya, ngentot. Ya, cara mencegahnya itu dia guys ya. Lu jangan ke tempat kerumunan orang-orang massa gitu. Kayak misalnya lu nonton konser, pokoknya orang-orang rame ya kan, di kafe, di bar, wah itu bahaya banget guys ya.
Itu sekali kena nge-spread ya kan, satu orang bersin buat satu kafe kena langsung corona, mampus anjing. Belum pada pulang ya kan, mereka ketemu kakeknya, neneknya. Aduh, ya ampun. Nah itu makanya pemerintah sekarang bilang diem di rumah bagi yang tidak ada kepentingan ya, kecuali yang mau nggak mau kerja gitu, yang mau nggak mau mati kalau nggak keluar. Tapi itu juga tetap harus jaga jarak walaupun yang keluar. Kalau bisa sekarang work from home sekarang ya, kerjanya di rumah gitu. Karena sekarang emang yang paling ngerti itu dokter masalah kayak gini guys. Ini kan penyakit ya, corona ya. Yang paling ngerti itu dokter. Masalah penyakit yang paling ahli dokter. Jadi kita harus nurut sama dokter. Kalau kita mempunyai satu hal dan kita tidak memberikan hal itu, menyelesaikan masalah itu kepada ahlinya, bakal hancur gitu kan. Lu misalnya main Mobile Legend, kalau tidak kepada ahlinya, tidak pada pro player, ya tidak bakal menang kejuaraan gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu main bola, misalnya nih klub bola, kalau misalnya tidak diberikan kepada ahlinya, tidak ada yang jago main bola, dikasih suruh main bola, ya kalah timnya. Kayak gitu sama aja guys. Dokter, jadi please kalian nurut apa kata dokter ya. Suruh dokter ini ya ikutin, suruh cuci tangan jaga jarak ikutin aja lah, udahlah. Kesian dokter sekarang lu bayangin aja. Kerjanya mereka bisa berapa ya, 8 jam sampai 12 jam, jadi kayak dibungkus gitu guys ya, kayak pakaian astronot ya kan. Terus sekali pakai mereka nggak bisa kencing, nggak bisa berak, gila demi orang nyembuhin corona gitu. Jadi pertahanannya emang harus kuat guys ya, karena corona itu ya gitu gampang banget nyebar gitu. Dan walaupun sudah seperti itu, medis kita nih, pahlawan kita, mereka ada yang berguguran guys, ada yang ketularan tetapnya, makanya kesian banget dah. Makanya sekarang kita udah punya kesempatan untuk menjadi untuk menjadi pahlawan Indonesia, pejuang Indonesia dengan cara apa? Diam di rumah, keluar pakai masker, jaga jarak. Kesian dokter-dokter nih udah kebanyakan anjing pasiennya, ntar kalau meledak sampai 100. Nih gue pengen ceritain lagi nih. Nanti kalau misalnya Indonesia meledak, amit-amit jangan sampai kalau misalnya Indonesia meledak 100.000, 200, 300.000 kayak Amerika, kayak Italia. Wah, itu udah gila banget guys. Kondisinya tuh udah mencekam banget di rumah sakit ya. Jadi kayak rumah sakit nanti kepenuhan guys. Kalau misalnya kalian nggak nurut ya, rumah sakitnya kepenuhan. Ya nanti dokternya harus milih nih. Misalnya ada beberapa pasien, siapa yang mesti gue selamatin? Nih si A gue selamatin, B, C, D, sampai Z mati. Nah itu guys, makanya dokter sekarang udah wanti-wanti lah, udah nyuruh, udah diem di rumah gitu, biar kita kerjaannya tuh tidak membeludak gitu, rumah sakit tidak penuh gitu guys. Itulah seremnya lah kalau kita kagak mau nurut sama ahlinya guys, bisa mampus. Coba bayangin lu yang sakit corona, apa enggak orang tua lu, nenek lu, kakek lu, emang lu nggak sayang apa sama orang tua lu? Ya kan, coba orang tua lu gitu, lu sih oke gitu, kena corona lu bisa sembuh gitu kan, imunitas kita yang muda-muda masih kuat. Orang tua lu apalagi yang udah punya penyakit bawaan gitu kan, bayangin ya dibawa ke rumah sakit, ngantri di sono banyak gitu orang. Dan itu bokap lu, nyokap lu kalau misalnya nggak dikasih pertolongan ya kan, udah sesak napas, nggak dikasih pertolongan bakal tiwas. Tapi mau gimana, dokternya udah penuh ya kan, harus memilih siapa yang harus diselamatkan guys. Makanya itu benar-benar kayak seluruh negara menekankan lockdown diri sendiri, isolasi diri sendiri guys. Jadi biar angka penyebarannya tuh tidak meningkat drastis. Itu fungsinya. Kimak, tolonglah dengarkanlah. Gila, gue tahan-tahan bikin video gini, akhirnya gue resah juga ya. Panjang banget ngentot, udah 30 menit gue bacot. Gila, bodo amat lah, yang penting ilmu semua hal yang gue pelajari anjay. Oke, jadi cara mengobatinya itu ya guys ya, tidak ada cara mengobati kecuali imunitas kita sendiri. Belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Sekarang ilmuwan lagi pada nyari. Kita doain aja semoga cepat ditemukan guys ya. Kalau kita berusaha kalau kita berharap dengan keajaiban, mudah-mudahan sebelum lebaran ya hilang corona gitu kan. Walaupun itu kemungkinannya tipis, itu keajaiban dari Tuhan, dari Allah gitu yang ngasih ya, keajaiban gitu guys. Tapi kalau kita mau realistis, bisa setengah tahun, bisa setahun, bahkan 2 tahun guys. Kalau warganya pada bandel bisa 2 tahun baru hilang nih pandemi nih. Lu pada tahu nggak pandemi apaan anjay? Pandemi itu kayak penyakit yang gampang banget nyebar dan itu mematikan dan itu menyerang seluruh manusia. Jadi kita sekarang sudah mudah bersatu seluruh kaum manusia. Ya kan, kaum manusia sudah bersatu, tidak ada lagi perbedaan antar negara. Kita semua sekarang berteman, bersatu melawan satu musuh, itu corona anjay. Sasageo udah kayak Attack on Titan anjay. Jadi semua manusia bersatu lawannya Titan kayak gitu. Sekarang tuh kita udah tidak ada yang namanya perbedaan lagi gitu loh. Saking gedenya masalah ini guys ya, jangan meremehkan gitu loh. Bayangin aja nih ya, kalau misalnya satu orang kena, kayak misalnya gua nih misalnya gue kena, tapi gue nggak menunjukkan gejala gitu. Amit-amit ya, jangan sampai gue kena. Gue tidak menunjukkan gejala. Dan itu menurut penelitian, satu orang bisa nyularin paling minim ke 4 orang guys. Misalnya ke emak, ke bapak, terus ke kakek, ke nenek, apa ke saudaranya, adik abang gitu. Paling minim ke 4 orang guys. Itu baru satu gue. Belum kayak Indonesia sekarang udah 2.000 orang. 2.000 kali 4, lu hitung aja mana kalkulator ngentot gue hitung anjing.
2000 kali 4 guys ya, 2000 kali 4. Nah, 8000. Harusnya ya di Indonesia nih yang kena ini 8000 guys. Cuman yang 6000-nya tuh belum terdeteksi, belum dites ya. Belum di rapid test gitu. Jadi mereka tuh kayak orang-orang yang punya sakit corona tapi tanpa gejala. Jadi mereka santuy aja dan itu aduh bahaya banget guys, sumpah dah. Makanya bukannya takut ya, kita tuh harus waspada. Takut mah enggak sama corona gitu. Kita mah ikhtiar aja terus ngelawan gitu kan. Apa yang disuruh sama ahlinya kita ikutin. Kalaupun kita nanti kena ya udah gitu kan. Sabar gitu. Mati syahid ya kan. Kayak gitu guys. Jadi intinya santuy aja. Anjing baca tuh lama banget nyentot 30 menit. Bangsat kapan corona kelar ya di Indonesia. Bener-bener kayak beritanya tuh berita-berita kampret banget guys ya. Jadi apalagi lu nih, pade nih bocil-bocil, ngapain pada keluar lu? Gue tabok pala lu ya pada keluar ya. Diam di rumah gitu, nonton YouTube kayak pakai nonton YouTube kualitasnya 114 lu turunin jadi kuota lu aman ngentot. Lu main apa kayak game Mobile Legend, PUBG, apa kayak ngobrol sama teman-teman lu, cari pacar ya kan. Cari pacar, chatting sama teman-teman lu yang cewek. Ngapain? Jangan keluar rumah lah, please lah untuk sekarang. Bukannya nggak boleh gitu, ini lagi wabah. Nanti kelar wabah juga lu boleh keluar gitu kan. Ini mengancam umat manusia kalau begini terus ya. Kimak. Ya, jadi untuk bocil-bocil yang nonton ini, kayaknya sih emang audiens gue kebanyakan bocah-bocah SMA sama yang baru-baru lulus kayak gitu-gitulah. Pokoknya lu jangan pada keluar rumah ya. Pesan gue, lu kan kagak ngapa-ngapain kan, lu nggak penting, lu bocil, goblok. Ngapain lu keluar rumah lu? Kagak penting, lu bukan presiden anjing. Udah diem di rumah, main game, ngapain gitu lo. Banyak kegiatan, nonton film kayak apa kayak, lu ngobrol bercanda, lu main Smackdown sama saudara-saudara lu di rumah. Selalu lah, gue nggak peduli lu, yang penting lu di rumah jangan keluar gitu. Sekalinya keluar nih pakai masker, itu juga hal penting. Kayak gue kemarin keluar karena ulang tahun doang itu. Ya kan abang gue ulang tahun, kalau kagak juga gue gak keluar guys ya. Untuk yang kerja di luar ya, yang mau nggak mau kayak pahlawan-pahlawan Gojek, pahlawan-pahlawan apa namanya restoran-restoran masih pada buka, tempat makan, pasar swalayan, dokter, semuanya yang kerja di garda terdepan itu semuanya ya gue doain semoga pada selamat. Kalian juga jangan lupa berdoa untuk diri kalian sendiri ya kan, jaga jarak ya, pokoknya selalu pakai masker ya buat jaga keselamatan diri kalian yang mau nggak mau keluar. Pokoknya doa gue yang terbaik lah buat kalian-kalian yang masih harus keluar untuk mencari nafkah guys ya. Tapi walaupun gitu emang corona sebenarnya ada beberapa hikmah sih guys, kayak ya gue bukannya pengen gitu, cuman ini memang terjadi. Kayak contohnya apa, kayak polusi sekarang di dunia nih benar-benar berkurang banget polusi gitu. Jadi bumi kita lagi happy nih karena tidak ada asap-asap knalpot kimak gitu yang ada di muka bumi ini. Lu bayangin Indonesia, Jakarta kan macet ya, sekarang udah mulai longgar Jakarta karena red zone kan. Daerah gue belum sih, daerah gue Banten. Kita juga kode red zone pada kinap, orang pada panik ya kan. Nah pokoknya kayak gitulah, sekarang kendaraan benar-benar berkurang gitu. Bener-bener gue seneng banget sih anjing, bener-bener seneng banget. Dan gue berharap sih nanti corona kelar ya, kita semua udah jangan pakai kendaraan pribadi ngentot, pakai itu apa namanya bis, pakai angkot. Jadi jalanan orang macet kayak orang Jepang lah, please lah. Gak usah pakai kendaraan pribadi, walaupun gue punya sih kendaraan pribadi sih. Gue pun sebenarnya jarang gitu keluar rumah gitu, tapi seru sih kalau kayak gitu ya. Jadi kita sayang sama bumi kita gitu, semuanya nanti pakai kendaraan umum ya kan, nggak ada yang pakai kendaraan pribadi lagi. Jadi tidak ada apa namanya ya itu lagi lah polusi-polusi yang kimak-kimak gitu guys. Terus juga banyak hikmahnya, banyak yang komen juga kayak di YouTube ya, hikmahnya orang-orang sekarang pada ngumpul sama keluarganya. Sekarang ya kita jadi apa ya, jadi hawanya tuh pengen tobat gitu, serem gitu kan. Jadi tuh mati emang benar-benar di depan mata gitu loh. Kapan aja kita sekarang bisa mati gitu guys. Kayak benar-benar dikasih peringatan lah sama Allah lah. Nih sampai Ka'bah ditutup ya kan, ya Allah, semua masjid ditutup, nggak ada sholat Jumat, nanti nggak ada taraweh apa kan. Kayak salah kita apa sih Allah sampai semarah ini sama kita gitu. Jadi itu banyak hikmahnya yang bisa kita ambil sih guys. Mudah-mudahan corona ini tidak menjadi gerbang pintu perang dunia ketiga ya, mudah-mudahan gitu. Soalnya sekarang ekonomi dunia lagi pada anjlok semua, nggak ada ekspor, nggak ada impor. Ibaratnya Indonesia misalnya sama negara lain, sama Cina misalnya suka dagang ya kan, ngambil untung, dagang. Cina juga dagang, jual beli. Yang membuat roda ekonomi berputar sekarang nggak stop, cerat. Wah udah. Nah ini nanti siapa nih yang mengambil ahli nih ketika ekonomi kita lagi anjlok begini ya kan? Gue takutnya nanti ada yang mulai perang-perang. Jangan ada yang perang, gue baru jadi YouTuber anjay. Belum nikah, gue belum punya anak. Jangan perang lah ya, please ya. Semoga itu dia. Oke, itu aja dah guys. Gue udah capek anjing bacot mulu. Apalagi yang belum gue omongin guys. Ntar udah gue omongin lagi dah di video selanjutnya kalau ada yang belum gue bacotin ya guys ya. Itu aja video gue kali ini. Lu like video ini sebanyak-banyaknya, ya kan? Berapa sih? 10.000, tolong 20.000 bisa nggak sih lu pada? Gue mintain tolongnya susah banget. Di-share teman-teman lu semua, ke saudara-saudara lu, ke kakak-kakak lu, ya kan, bokap-bokap lu, nyokap-nyokap lu, biar tahu itu bahayanya corona nih kayak gimana. Nah, masih mau ngeremehin, matinya
Kagak ada yang nganterin ke kuburan tuh. Lu pikir-pikir aja tuh situ tuh. Tongkrongin terus channel gua. Lu tonton video-video gua banyak situ. Video-video MMK kayak apa kayak gameplay bacot gua kayak biar kalian betah di rumah. Stay tune terus pokoknya jangan kemana-mana. Tongkrongin terus channel gua karena gua bakal upload video-video menghibur buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye motherfucker.